manajerialnya yang dapat membantu untuk mencapai koordinasi yang diperlukan dalam rantai pasok dan terakhir seperti apa itu bentuk dari collaborative planning, forecasting, dan replenishment yang mungkin terjadi di dalam supply chain ya. Jadi intinya bagaimana mengkoordinasikan. Kalau kita lihat supply chain kan ada banyak stage, ada banyak tahap, ada banyak pemangku kepentingan di dalamnya. Bagaimana mengkoordinasikannya? Karena di sana kan akan ada tiga aliran ya, yang disebutkan aliran informasi, aliran produk, dan aliran cash atau fund ya. Nah, di situ harus koordinasi ya. Jangan sampai misalnya di gudang butuhnya berapa dari produksi nanti ngirimnya tidak sesuai dengan apa yang diminta oleh gudang ataupun bahkan sampai ke retailer ya. Jadi dari hulu sampai hilir itu perlu koordinasi ya untuk menghindari nanti hambatan-hambatan yang mungkin akan terjadi. Ya, ini eh, kurangnya koordinasi ya. Seperti apa yang dampaknya, seperti apa yang akan terjadi jika kurangnya koordinasi di dalam rantai pasok itu sendiri. Jadi, di dalam rantai pasok diperlukan koordinasi itu dari setiap stage, ya, setiap tahap. Ya, itu harus memiliki peran, ya, peran dalam menyamakan atau menyelaraskan apa sih yang menjadi tujuannya. Ya, tujuannya ya meningkatkan total supply chain surplus. Jangan misalnya di bagian pengadaan pengennya ya biaya keluar sedikit, ya. Terus sedangkan di bagian produksi misalnya ingin produksi barangnya dengan jumlah yang banyak atau besar, itu kan tidak eh, kurangnya koordinasi ya. Jadi harus sama nih, harus sinkron antara satu tahap dan tahap yang lainnya dalam mencapai apa yang menjadi tujuan di rantai pasok itu sendiri. Intinya apa yang dituju oleh satu stage itu harus sama dengan stage-stage lainnya. Nanti akan butuh yang namanya koordinasi ya. Salah satunya koordinasi yang dibutuhkan dan juga seperti apa hambatan-hambatannya. Jadi setiap stage tadi ya itu pasti akan membutuhkan yang namanya sharing information ya. Jadi saling berbagi informasi. Jangan misalnya bagian produksi diem-diem aja nih. Butuhnya berapa sih sebenarnya materialnya atau bahan bakunya? Ya nggak tahu dong si bagian pengadaan misalnya. Nggak tahu dong mereka butuh berapa ya untuk menyediakan bahan bakunya. Begitu juga ke stage lainnya dari produksi ke misalnya distribution center ya. Berapa banyak yang harusnya dikirim dari manufacturernya menuju gudang yang mana itu sesuai dengan demand ya, dengan permintaan, entah itu langsung ke customer ataupun nanti ke retail-retail tertentu atau ke wholesale. Nah, jadi kurangnya koordinasi tadi ya dapat eh, berpengaruh ke beberapa hal ya, di mana ya tujuan dari setiap stage tadi, setiap tahap tadi itu akan bertentangan kok tidak adanya koordinasi. Lalu berikutnya informasi yang berpindah, yang mengalir dari satu stage ke stage lainnya, itu pun juga akan terjadi gangguan dan juga eh, delay ya, tertunda, terhambat lah intinya untuk informasi yang didapatkan oleh masing-masing stage jika tidak adanya koordinasi atau kurangnya koordinasi tersebut. Lalu berikutnya bullwhip effect ya. Dengan tidak adanya koordinasi tadi di dalam rantai pasok, eh, akan terjadi yang namanya bullwhip effect. Ya. Seperti apa bullwhip effect ini? Ya, akan terjadi distorsi nanti. Akan terjadi hambatan, gangguan terkait demand-nya. Ya, akan terjadi peningkatan variabilitas dari demand itu sendiri. Ya, dari permintaannya itu akan sangat bervariasi untuk jumlahnya. Yaitu karena kurangnya koordinasi. Ternyata misalnya di bagian pengadaan menyediakan bahan baku sekian ribu, tapi misalnya diproduksi sesuai dengan kapasitas yang ada di lantai produksi, misalnya mesin kita itu ternyata hanya bisa memproduksi sekian ratus bahkan ya, dan juga nanti di stage yang lain, misalnya di stage distribution ya, atau di gudang deh, gudang-gudang itu butuhnya
stok sekian ribu atau berapapun nilainya. Intinya koordinasinya ya, yang dapat nanti menyebabkan bullwhip effect ya. Jadi nanti akan terjadi fluktuasi ya, fluktuasi dalam pesanan itu sendiri ya, yang dapat meningkat ya ketika pada saat berubah nih rantainya, entah itu dari retailernya ya, dari retailer menuju ke wholesale ya, menuju ke agennya, lalu menuju ke manufacturer, ke pabrik, sampai ke rantai yang paling hulu ya, itu di supplier. Nah, jadi dalam distorsi demand ini tadi ya, informasi-informasi yang ada di dalam rantai pasok itu perlu koordinasi antar satu stage, satu tahap ke tahap yang lainnya, yang nanti dapat menyebabkan ya, berdampaknya tidak baik ya, akan ada loss di sana, entah itu loss profit, loss sales di dalamnya, karena dengan kurangnya koordinasi yang ada di dalam rantai pasok. Belum belum ada nih. Ya, ini demand pada stage-stage yang berbeda. Mengapa pentingnya koordinasi tadi ya di antara em, setiap stage yang ada di rantai pasok. Contoh ya, yang di gambar pertama ini, consumer sales at retail. Seperti apa demand-nya ya pada saat di retail ya, dilihat dibandingkan dengan pada saat pesanan dari retail menuju ke agen. Itu mungkin masih mirip-mirip ya. Nah, ke tahap berikutnya, dari wholesale, dari agen. Seperti apa permintaan agen itu ke manufacturernya langsung. Oh, ternyata saya pesannya di waktu tertentu itu beda-beda ya, bervariasi. Tapi itu tidak sama dengan apa yang dipesan oleh si retail tadi menuju ke agen ya. Sehingga itu akan menyebabkan salah satunya lah nanti misalnya penjualannya tidak terpenuhi ya, demandnya tidak terpenuhi, atau misalnya juga terjadi penumpukan barangnya di gudang retail misalnya, itu contohnya ya. Itulah kenapa pentingnya koordinasi di setiap stage tadi. Nah, lalu di sini di bagian manufacturer ordernya ke supplier malah lebih tinggi ya, lebih tinggi. Em, Lagi-lagi ya, pasti akan dari segi biaya yang timbul, dari biaya produksi, terus juga biaya pemesanan, biaya penyimpanan, bahkan nanti ya, jika apa yang dipesan oleh si manufacturer tadi beda dengan wholesale, terus juga dari wholesale-nya beda ke retailer sampai ke eh, consumer. Lalu seperti apa efeknya ya? Efeknya terhadap kinerja atau performansi dari supply chain itu sendiri jika kurangnya koordinasi ya. Oke, jadi dari kurangnya koordinasi di dalam rantai pasok itu, jika setiap stage tadi, setiap tahap itu hanya mengoptimalkan mengoptimalkan apa yang menjadi tujuannya, ya. Jadi mereka tidak memperhitungkan, oh, secara keseluruhan harusnya kita itu kan sebagai suatu rantai pasok itu ya, memaksimalkan overall ya, overall value ya di dalam rantai pasok, tidak hanya oh, bagian produksi aja nih yang kita maksimalin ya, kita fokus bagaimana memproduksi sebanyak mungkin lah gitu ya, sebanyak mungkin, sedangkan di stage lain punya kendala nih, misalnya di gudang atau di retailnya punya kendala, kapasitas gudang kita yang mungkin tidak sebesar apa yang diproduksi dari rantai produksi ya, itu kan perlu em, informasi di sana, perlu aliran informasi di dalamnya, perlu koordinasi supaya tidak hanya bagian produksi yang bisa mengoptimalkan apa yang menjadi tujuannya ya, tapi juga perlu mempertimbangkan stage-stage lainnya dalam mencapai tujuannya. Dan juga ini salah satunya mengurangi total profit. Tadi jelas ya, kalau misalnya produksinya berlebih padahal demand-nya tidak sebesar yang diproduksi, kan akan ada oh, pengurangan lah ya, pengurangan profit ya. Barangnya bisa tidak terjual, barangnya menumpuk. Kalau barangnya menumpuk sudah waktu yang lama, nanti akan ada diskon tadi yang sudah kita bahas ya. Akan ada diskon dari barangnya ya. Kalau diskon dari barang ya otomatis pemasukan yang didapat pun juga berkurang ya, sehingga total profit pun juga akan berkurang.
Lalu juga ukuran-ukuran dalam mengukur performansinya kinerja dari rantai pasok itu sendiri ya ada beberapa hal yaitu meliputi pertama manufacturing cost ya, biaya produksinya. Sebesar apa sih biaya produksi yang telah dikeluarkan oleh perusahaan itu dapat dinilai ya, dapat dinilai kinerja rantai pasoknya. Apakah dengan memproduksi sebanyak sekian ribu atau sekian puluh ribu ya, itu dapat memenuhi apa yang telah menjadi tujuannya, yaitu memaksimalkan profit. Ternyata dengan produksi 10.000, tahu-taunya yang terjual hanya berapa? 7.000 misalnya. Itu kan berarti secara keuntungan pun akan berkurang ya, tidak bisa memaksimalkan. Lalu inventory cost ya, dengan tidak adanya koordinasi salah satunya misalnya tadi penjualannya kurang, otomatis ada barang yang disimpan ya kan ada biaya simpan yang keluar, berarti ya kan ada biaya simpan yang keluar. Lalu replenishment lead time ya, waktu tunggu dalam replenishmentnya. Jadi seperti apa pengiriman lagi ya, pengisian kembali untuk barang-barang yang ada di dalam rantai pasok tadi ya. Seperti apa sih kalau koordinasinya lama nih, contohnya koordinasinya lama dari bagian pengadaan yang menghubungi supplier ke produksi, bagian produksi ya. Itu kalau informasinya lama atau kurangnya informasi, otomatis si raw material yang digunakan untuk bagian produksi itu tidak tidak tepat sampainya datangnya ya, akan terjadi keterlambatan contohnya. Lalu juga transportation cost dan biaya-biaya lainnya yang mungkin muncul ya karena eh, dampak dari kurangnya koordinasi antar stage, antar tahap yang ada di rantai pasok. Ya, ini beberapa measure-nya, beberapa penilaian dari kinerja tersebut ya. Kalau dari manufacturing cost, biaya produksi, dampaknya jika kurangnya koordinasi di dalam rantai pasok akan meningkat ya. Inventory cost juga akan meningkat, lead time-nya juga meningkat, transportation cost meningkat, shipping and receiving cost-nya meningkat. Yang berkurang itu adalah profitabilitas ya, keuntungannya berkurang, terus juga ketersediaan produknya juga akan berkurang. Ya, itu dampak dari kurangnya koordinasi di dalam rantai pasok. Lalu berikutnya ada hambatan-hambatan dalam koordinasi di rantai pasok. Ada beberapa jenis hambatan ya, hambatan. Yang pertama insentif ya, insentif, hambatan secara insentif. Lalu information ya, itu juga menjadi salah satu hambatan dalam koordinasi operasional, pricing dan juga behavior ya, behavior. Nah, kita masuk ke yang pertama, hambatan dari segi insentif ya. Ini terjadi ketika ya insentif itu menawarkan pada setiap stage yang berbeda atau setiap pelaku yang berbeda di dalam rantai pasok itu mengarah ke suatu tindakan yang dapat meningkatkan variabilitas ya, variabilitas dan mengurangi total keuntungan, total profit ya. Itu akan terjadi. Nah, jika ada tindakan-tindakan yang bisa menyebabkan bertambahnya variabilitas. Lalu juga local optimization ya. Jadi hanya ingin mengoptimalkan secara lokal, hanya di stage dia saja yang dia pikirkan ya, tanpa memikirkan stage-stage yang lainnya. Apa sih dampaknya dengan dia memaksimalkan atau mengoptimalkan tujuan yang ada di stage-nya, dampaknya ke stage yang lain itu apa sih? Kalau misalnya tadi contoh bagian produksi, maka dia ingin memaksimalkan produktivitas gitu ya, atau memaksimalkan jumlah produksinya sebanyak mungkin dia ingin produksi. Tapi dampaknya ke stage yang lain, misalnya ke gudang, apa nih dampaknya ke gudang? Perlu dilihat juga, harusnya ada koordinasi. Sebenarnya gudang kita tuh kapasitasnya berapa gitu ya, supaya tidak terjadi penumpukan. Terus juga gudang produksi ke misalnya ke retail, berapa sih sebenarnya demand yang dibutuhkan ya sehingga dapat dikoordinasikan dengan bagian produksi yang memproduksi sejumlah yang ditentukan ya. Begitu juga sampai ke pembelian bahan baku. Berikutnya ada hambatan terkait information processing ya, bagaimana memproses informasi-informasi yang ada di dalam rantai pasok ya. Jadi ketika informasi tentang demand itu didistorsi ya, itu pada saat dia
perpindahan stage ya dari satu stage ke stage lain di dalam rantai pasok itu dapat em, cenderung lah ya memicu bagaimana tindakan-tindakan yang mungkin akan dilakukan yang dapat menyebabkan tadi variabilitas ya eh, variabilitas dan juga mengurangi total profit. Intinya hambatan-hambatan yang ada baik itu dari segi insentif, baik itu dari operation nanti information, behavior juga ya dan pricing dari lima hambatan tadi itu leading to increase variability ya. Jadi jika tindakan yang dilakukan itu ternyata eh, mengacu kepada tindakan-tindakan yang menyebabkan meningkatnya pesanan itu secara variasinya meningkat ya dan juga total profitnya yang berkurang dan kurangnya juga sharing information ya jadi memang harus sering sharing informasi di antar stage di dalam rantai pasok supaya selalu update oh ternyata yang dibutuhkan oleh bagian produksi apa-apa saja terus bagian gudang bagian apa lagi yang ada di dalam rantai pasoknya bergantung dari rantai pasok yang ada di dalam perusahaan masing-masing. Ya, ini hambatan operasional ya, kapan dia terjadinya dan seperti apa hambatan-hambatan yang terjadi. Contohnya dengan mengorder dalam jumlah yang besar ya. Lalu juga bagaimana menempatkan dan memenuhi order tadi ya, itu yang dapat menyebabkan atau meningkatnya variabilitas tadi. Dan juga seperti apa permainan dalam rationing ya, proporsinya portionnya seperti apa dan kekurangannya. Jadi perlu dilihat saat di bagian operation ya, bagian operasi, apalagi di bagian produksi, misalnya perlu tahu nih ada sesuatu nggak yang dimanipulasi lah seperti itu ya oleh bagian operation ya, jangan sampai operationnya produksi berapa yang dikasih ke gudang berapa dan misalnya mau didistribusikan juga berapa itu perlunya koordinasi tadi ya itu salah satu hambatannya terjadi eh, permainan lah di situ ya terjadi semacam penyalahgunaan ya penyalahgunaan di dalam bagian operation ya ini contoh ya contoh demandnya demandnya berapa ya order yang dilakukan eh, berbeda kayak gitu ya tidak sesuai dengan jumlah demandnya contohnya tadi yang di slide-slide awal ya dari setiap stage itu akan berbeda untuk ordernya atau pemesanannya. Berikutnya dari hambatan pricing ya penetapan harga juga ya. Jika terjadi satu tindakan ya tindakan-tindakan yang dapat menyebabkan em, variabilitasnya yang tinggi ya. Contohnya dengan kurangnya koordinasi, tidak adanya koordinasi yang terjadi antara stage ya. Dan juga seperti apa dari fluktuasi ya. Fluktuasi itu sendiri itu contoh-contoh hambatan di dalam penetapan harga. Ya, ini dari penjualan retail, kalau dari grafik dilihat penjualan retail berbanding berbeda ya, berbeda dengan seperti apa shipment di manufacturernya. Lalu juga dari segi behavior ya, dari segi behavior kaitannya dengan organisasi ya. Organisasi berarti ya harus saling berhubungan ya, saling koordinasi antar satu bagian dan bagian lainnya ya seperti di perusahaan lah ya perusahaan divisi A harus koordinasi dengan divisi B, C, D dan seterusnya karena itu dalam satu perusahaan kan juga satu organisasi di dalamnya ya ada ketuanya, ada anggotanya dan pelaksana-pelaksana lainnya ya. Jadi di dalam setiap stage ya setiap tahap di dalam supply chain itu sendiri juga harus bisa melihat apa sih sebenarnya tujuan dari kita ini sebagai satu organisasi ya bukan hanya tujuan kita sebagai misalnya divisi produksi divisi apalagi gudang tidak seperti itu jadi perlu dilihat secara keseluruhan ya dan juga perlu dilihat dampaknya ya dampaknya terhadap stage-stage yang lain contohnya tadi kalau misalnya bagian produksi memproduksi sebanyak mungkin. Dampaknya nanti ke gudang seperti apa? Terus juga dampaknya dalam distribusi seperti apa? Apakah bisa terpenuhi oleh armada yang kita punya ataupun kapasitas gudang yang kita punya? Ya. Lalu juga em,
stage-stage yang berbeda di dalam supply chain itu juga bereaksi seperti apa sih em, situasi ya, situasi terkini yang ada di dalam bagian itu sendiri ya, di dalam divisi itu sendiri dibandingkan mencari sumber masalahnya apa. Jadi hanya fokus di stage dia saja ya, tidak peduli dia dengan stage-stage yang lain. Bagian produksi nggak peduli nih sama bagian apa contohnya tadi, distribusi atau bagian pemasaran. Dia hanya fokus ya kerjaannya di distribusi. Ya, itulah mengapa pentingnya juga koordinasi tadi. Dan beberapa hambatan-hambatan behavior lainnya ya, contohnya juga terkait trust ya, kepercayaan antar satu stage dan stage lainnya di dalam supply chain ya. Dan juga sini, nomor tiga ya, masing-masing atau stage-stage yang berbeda di dalam supply chain itu blame one another ya, jadi saling menyalahkan ya, saling menyalahkan dengan munculnya tadi misalnya fluktuasi. Ya, harusnya itu bagian produksi ya, harusnya itu bagian apa, distribusi dan lain-lain, karena kurangnya koordinasi. Seandainya koordinasi itu berjalan dengan baik ya, informasinya pun juga sharing informasi dalam koordinasi, ya itu akan berarti. Ya, lalu bagaimana kendali dari manajerial nih ya untuk mencapai koordinasi di dalam rantai pasok? Ya, ada beberapa. Yang pertama, harus menyelaraskan, menyeimbangkan antara tujuan dan insentifnya seperti apa yang kita tuju dan insentif yang diinginkan juga seperti apa. Lalu mengimprove ya, mengimprove dari informasi ya, akurasi dari informasi. Jadi informasi yang diperlukan ini ya harus akurat ya. Jangan misalnya informasi untuk bagian produksi dapatnya dari misalnya dari mana, dari retail ya, terlalu jauh, harusnya ke stage-stage yang lebih dekat ya. Lalu juga mengimprove seperti apa kinerja dari operasionalnya ya. Nanti akan ada beberapa, ya tadi ya, bukan nanti, tadi ada beberapa contoh bagaimana mengukur kinerja, ya mengukur kinerja dari suatu rantai pasok, baik itu dari segi operasional maupun nanti misalnya em, bagian produksi, bagian pengadaan dan lain sebagainya. Dan juga strategi dalam merancang pricing, penetapan harga ya untuk menstabilitaskan pesanan. Kan tadi dengan kurangnya koordinasi kan akan terjadi pullback effect tadi ya, di mana em, order itu atau pesanan itu akan sangat bervariasi jumlahnya ya, jadi akan cukup sulit untuk dipenuhi oleh rantai pasok itu sendiri ya. Dan juga membangun partnership ya, partnership yang strategis dengan mitra-mitra, dan juga build trust ya, kepercayaan antar satu stage dan stage lainnya yang ada di dalam rantai pasok. Ya, ini beberapa eh, tadi. Nah, ya, bagaimana cara kendali dari manajerial ya, seperti apa dia dapat menyelaraskan antara goal dan insentifnya ya. Ini ada beberapa hal. Lalu juga bagaimana improve improve informasinya ya, dan akurasi baik visibilitas maupun akurasinya, bagaimana antar stage itu bisa berbagi informasi, sharing information. Lalu juga bagaimana bisa mengimplementasikan dari kolaboratif forecasting and planning ya. Jadi nanti ada kolaboratif forecasting and planning ya, seperti apa bisa berkolaborasi antar stage ya, antar stage di setiap di dalam rantai pasok. Berikutnya mendesain ya, designing single stage ya. Merancang seperti apa tahap dalam mengontrol ya, mengendalikan untuk yang namanya replenishment. Nanti akan ada dua cara, yaitu ada CRP ya, Continuous Replenishment Program, dan Vendor Manage Inventory. Ya, ini bagian improving operational performance ya, bagaimana mengurangi lead time-nya dari replenishment, mengurangi lot size-nya, dan juga seperti apa membatasi dari permainan
rasio tadi ya, rasio berdasarkan penjualan pada masa lalu dan sharing informasi. Dan ini yang berikutnya ya terkait kendali ya, kendali dari manajerialnya, cara mendesain, merancang strategi penetapan harga untuk menstabilisasikan pesanan. Ya, jadi seperti apa perlu didorong si retail ya untuk dapat memesan hanya di dalam jumlah kecil dan juga mengurangi forward buying ya. Lalu juga berpindah dari lot size base yang berdasarkan lot size ke volume base ya, serta menstabilisasikan harga dan juga membangun strategi tadi ke mitra. Nah, lalu berikutnya ada continuous replenishment and vendor manage inventory. Ini yang nanti akan digunakan ya untuk koordinasi ya. Judulnya udah continuous ya, continuous replenishment. Jadi akan ada koordinasi di sana secara kontinu ya, secara terus-menerus akan dilakukan yang namanya replenishment ya. Karena data itu ya perlu dibutuhkan ya di dalam suatu rantai pasok supaya tidak terjadi salah satunya tadi bullwhip effect ya. Di sini ada beberapa hal, contohnya ada CRP di mana wholesale atau manufacturernya itu replenish berdasarkan post data ya, berdasarkan post datanya ya, berdasarkan sales dan operationnya. Lalu kalau vendor manage inventory ya, itu manufacturer atau suppliernya itu bertanggung jawab terhadap seluruh keputusan ya, keputusan di dalam inventory dan juga sebagai substitute ya atau pengganti di dalamnya. Ya, ini untuk CVFR ya, Collaborative Planning, Forecasting, and Replenishment. Jadi setiap stage yang ada di dalam rantai pasok itu pasti akan memiliki rencana dalam mengkolaborasikan baik itu dari forecasting dan juga replenishment-nya. Berarti ini akan melibatkan semua stage yang ada di dalam rantai pasok. Ya, jadi di dalam rantai pasok baik sellers maupun buyer dan buyers ya, penjual dan pembeli itu dapat berkolaborasi ya, berkolaborasi terkait beberapa hal. Contoh pertama ada strategi dan planning. Seperti apa sih strateginya dan perencanaan di dalam rantai pasok, lalu juga manajemen supply and demand. Ya, di materi sebelumnya sudah disampaikan bagaimana mengelola supply dan mengelola demand apa saja yang harus dilakukan. Lalu dieksekusi dan terakhir dianalisis apakah dengan adanya kolaboratif ini tadi sudah memberikan hasil yang terbaik ya, yang optimal yang ingin didapatkan oleh perusahaan. Lalu berikutnya juga dari kolaborasi ya, kolaborasi di retail event ya, di retail event dan juga distribution center replenishment collaboration. Jadi kolaborasi antar pihak-pihak, antar stage-stage tertentu untuk lagi-lagi mencapai apa yang menjadi tujuannya. Ya, ini contoh skenario dari CPFR. Ya, ada beberapa. Contohnya tadi retail event, ya ada replenishment collaboration, seperti apa, di mana ya, di mana dapat diaplikasikan di dalam rantai pasok dan industri apa ya yang cocok untuk dapat di-apply ya dari skenario tersebut. Contohnya, saya ambil satu contoh, misalnya em, store replenishment collaboration yang ketiga ya. Jadi kolaborasi dari replenishment di dalam suatu store ya. Di mana cocoknya ya di dalam rantai pasok? Yaitu di direct store delivery ya, langsung ke store-nya ya, ke tokonya dikirimkan atau ke retail ya, dari retail distribution center menuju store delivery ya. Industri apa yang cocok nih untuk menggunakan skenario ini ya dari store replenishment ya. Contohnya merchant-merchant yang sudah besar ya dan juga merchant-merchant yang masif lah ya, yang masif yang ada di banyak tempat ya, dan juga jumlahnya kapasitasnya pun juga besar. Ya, ini beberapa contoh lagi seperti apa
collaboration seperti apa implementationnya ya. Tadi contohnya ada story replenishment, ya ada collaborative assortment, organisasional dan risk and heartless tadi. Di sini ada contoh ya skenario yang mana saja yang dapat diaplikasikan di dalam rantai pasoknya di bagian apa dan juga di industri apa yang cocok untuk diterapkan collaborative planning, forecasting, and replenishment ini. Ya, ini contohnya ya. Kalau kita bicara tentang rantai pasok suatu perusahaan, ya seperti apa organization di dalam manufacture, lalu di bagian organisasi seperti apa nanti kolaboratifnya antar setiap stage. Jadi apa sih di manufacture misalnya, apa yang harus dilakukan di bagian manufacture ya. Contoh di sini tim pertama ya harus melakukan demand planning ya, lalu penjualan, customer service dan juga logistik. Lalu tim dua ya, apa saja yang dilakukan? Sama ya. Jadi intinya kolaborasi ya, kolaborasi antar setiap setiap pihak yang ada di dalam eh, manufacture ini, di dalam supply chain. Nah, begitu juga untuk di bagian retail, misalnya ya, kategori timnya seperti apa ya. Baik itu dari bagian merchandise ya, planning, buying, and replenishment. Jadi setiap stage yang ada di rantai pasok ya di dalam perusahaan, ya di mana perusahaan itu juga merupakan suatu organisasi, itu akan punya tim ya. Jadi si A mengerjakan apa ya, si B mengerjakan apa, C dan seterusnya ya, karena merupakan suatu organisasi, suatu perusahaan. Mereka harus saling bekerja sama, saling berkoordinasi untuk dapat mencapai tujuannya. Ya. Nah, ini dalam praktiknya seperti apa dapat mencapai ya yang namanya koordinasi di dalam rantai pasok. Nah, yang pertama perlu memperhitungkan bullwhip effect-nya. Jadi perlu dihindari eh, terjadinya distorsi dari demand itu sendiri kan. Terjadinya em, demand-demand atau order nanti yang em, bervariasi, yang berfluktuasi ya. Lalu juga perlu komitmen ya, komitmen dari top manajemennya dalam koordinasi ya. Perlu ditegaskan ya dari bagian eh, top levelnya, top manajemennya pada koordinasi di rantai pasok. Lalu juga resource-nya dari sumber dayanya juga harus paksa untuk dapat berkoordinasi ya. Lalu juga fokus ya dalam komunikasi di setiap rantai pasok. Dan beberapa hal lainnya, contohnya di sini menggunakan teknologi juga salah satunya teknologi untuk meningkatkan ya, improve connectivity. Ya, jadi dalam meningkatkan konektivitas antara satu stage dan stage lainnya diperlukan teknologi ya. Jadi nggak perlu lagi tuh kalau zaman dulu mungkin ya dicatat di kertas, ya dicatat di kertas. Oh, bagian produksi itu butuhnya sekian 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 ya untuk kunci sekian sekian banyak raw material, bisa sekian banyak apa lagi material A, B, C dan seterusnya. Sekarang kan sudah banyak bantuan IT ya, bantuan teknologi, information teknologi yang dapat mempermudah, yang dapat mengefisiensikan waktu dan juga mengurangi error lah ya. Sehingga dalam mencapai koordinasi tadi pada praktiknya juga kita harus saling berbagi ya, berbagi seperti apa sih em, benefitnya, seperti apa keuntungannya dengan kita dapat berbagi informasi ini secara equitable ya, secara merata seperti itu. Ya, itu materi untuk sore hari ini ya terkait koordinasi. Eh, Tidak terlalu sulit lah ya. Intinya koordinasi ya, koordinasi dalam rantai pasok. Tidak mungkin setiap stage itu bergerak sendiri, karena kita tahu tujuan rantai pasok itu apa, memaksimalkan keseluruhan ya, bukan nggak ada nih tujuan rantai pasok tuh memaksimalkan bagian produksi, misalnya memaksimalkan profit di bagian distribusi, misalnya. Tidak seperti itu yang kita tahu ya untuk tujuan rantai pasok. Nah, makanya sangat penting ya untuk koordinasi ya, koordinasi di dalam rantai pasok. Nggak usah dalam rantai pasok, kita dalam hidup aja, mungkin kalian di dalam organisasi
em, organisasi kalian gitu ya, kalian pasti perlu koordinasi antara satu anggota ke anggota yang lain, antara anggota ke ketua, atau ke bendahara, ke sekretaris, ke yang lain-lainnya gitu ya. Itu harus ada koordinasi ya. Apalagi di dalam rantai pasok, di dalam suatu perusahaan, terutama apalagi kalau sudah besar cakupannya ya untuk perusahaan itu sendiri. Oke, Recording itu saja stopped. untuk materi hari ini, materi terakhir ya terkait koordinasi. Lagi-lagi saya sampaikan soal UTS, kisi-kisi lah ya, kisi-kisi bukan soal. Kisi-kisi UTS-nya sudah saya sampaikan, baca setiap materi, pahami ya, pahami setiap materi dari chapter 1 sampai chapter 10 ya, sampai chapter sore ini yang saya sampaikan. Eh, Kan soalnya bukan berupa soal hitung-hitungan ya, saya bilang Se sejenis teori ya, teori-teori yang sudah disampaikan di kelas, juga pemahaman kalian terkait rantai pasok ya, dari itu mulai definisinya, pengertiannya, sampai akhirnya ke koordinasi di rantai pasok itu sendiri. Oke, itu saja dari saya materi terakhirnya ya. Selamat belajar, selamat membaca ya, untuk materi-materi yang akan diujikan ya pada saat UTS. Mungkin nanti kalau ada waktu lagi atau butuh ya, nanti kita buat semacam satu review lah ya, review materi untuk pertemuan 1 sampai 7, untuk chapter 1 sampai chapter 10 ya. Oke, mungkin itu saja dari saya. Nanti silakan didiskusikan waktunya baiknya kapan. Ya, karena kayaknya Sabtu kemarin banyak di kuliah pengganti juga ya. Silakan diskusikan saja jika butuh ya. Kalau jika butuh sampaikan saja ya. Nanti akan saya cari waktu. Tapi kalau nggak butuh ya udah gitu ya. Terserah kalian. Tapi saya sudah ingatkan, baca, baca, baca ya. Baca, pahami materi-materi yang sudah disampaikan. Buku sudah dibagi, slide-nya sudah dibagi ya. Kurang apa lagi? Materinya pun juga sudah disampaikan semua di kelas. Oke, ada yang ingin bertanya? Silakan. Oke, kalau tidak ada, eh ya tidak ada sepertinya. Kalau tidak ada, saya tutup pertemuan.